Yesus bangkit dan menang, Allah membangkitkannya, maut sudah kalah. Dia hidup, Kristus yang dibunuh, Kristus yang dibunuh, kuasanya membangkitkan Yesus dari kuburnya. Bulan amat dibatang, napahi Yesusi, taluha matia, mubama arsaki, dohot sitaonan, nabilas diroham, gukani di batang, menunggu Saudara-saudari, mari kita mendengarkan renungan harian di hari ini. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kasih karunia yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudari. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini, yaitu yang tertulis di dalam Filipi 3 ayat 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di Amerika Serikat, tepatnya di California, ada seseorang ahli matematika yang mengalami kanker otak, sehingga dia berencana untuk menukarkan kepalanya dengan badan orang yang sehat. Hal ini sering disebut dengan suspensi kronik, di mana ketika mungkin kepala seseorang itu mengidap penyakit tertentu bisa ditukarkan dengan badan yang lain yang dimiliki oleh orang lain, sehingga dia berencana untuk membekukan seluruh kepalanya, dan ketika nanti dipindahkan ke tubuh yang baru, maka secara medis bisa saja sangat mungkin untuk bisa berfungsi dengan baik. Tetapi operasi yang sangat mahal itu tidak ada jaminan pasti bahwa itu akan berhasil. Dan kalaupun berhasil, itu hanya bersifat sementara, karena toh juga tubuh dari seseorang yang melakukan hal tersebut akan menjadi binasa juga atau mati. Mungkin kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bisa menyalahkan ahli matematika tersebut, tetapi karena keputusasaan yang dia alami, sehingga dia berencana untuk melakukan suspensi kronik tadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, namun ada satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa di tengah-tengah kehidupan kita ini, kita sama saja dengan laki-laki yang tadi ahli matematika itu. Di dalam tubuh kita ini sebenarnya sudah mengidap sangat banyak sekali jenis penyakit. Tidak hanya penyakit jasmani kita, tetapi rohani kita bisa sakit.
mental kita juga bisa sakit. Atau seluruh tubuh kita ini sebenarnya memiliki berbagai macam penyakit. Sehingga sering dikatakan bahwa tubuh manusia itu adalah fana, tubuh manusia, hidup manusia itu adalah penuh dengan kehinaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, namun kita patut bersyukur sebagaimana kita orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Baru beberapa hari kita merayakan Kristus rela menyerahkan nyawanya hanya untuk menebus kita orang-orang yang berdosa ini. Menyerahkan nyawanya di kayu salib supaya kita bisa diselamatkan. Baru Kristus bangkit dari kematian, mengalahkan kematian itu karena dia berkuasa menyerahkan nyawanya dan dia juga berkuasa untuk mengambil nyawanya kembali. Dan apabila Kristus bangkit dari kematian, maka orang-orang yang percaya kepada Kristus, orang-orang yang sudah menjadi dipilih oleh Kristus, orang-orang yang sudah menjadi milik Kristus akan mengalami hal yang sama dengan Kristus, yaitu akan menerima kehidupan yang baru, akan diubah tubuhnya yang hina itu dan diberikan dengan tubuh yang baru, tubuh yang penuh dengan kemuliaan yang daripada Kristus. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, hari ini kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang dibaptis ke dalam nama Allah, Anak, dan Roh Kudus. Dibaptis artinya dimasukkan, dicelupkan ke dalam kerajaan Allah, sebagaimana yang dikatakan di Matius 28 ayat 19. Kita inilah memiliki warga kerajaan Allah. Kita inilah warga kerajaan Allah yang sebenarnya sudah diberikan Kristus kepada kita, tubuh, hati yang baru, jasmani yang baru, rohani yang baru. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jika kita sekarang ini sudah memiliki kewarganegaraan, untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jika kita saat ini sudah menjadi warga kerajaan Allah, sudah diperbaharui oleh Kristus, sudah dipermuliakan oleh Kristus, mari kita hidup sebagaimana suasana dalam kerajaan Allah. Mari kita buat keluarga kita itu menjadi keluarga sebagaimana suasana dalam kerajaan Allah. Mari kita buat hidup kita itu, kita mohon kuasa dari Roh Kudus untuk mengubah hidup kita, mengubah keluarga kita, agar keluarga kita itu dibentuk menjadi keluarga yang hidup sebagaimana orang yang hidup di dalam kerajaan Allah. Kita ini bukan lagi milik dunia ini, kita ini adalah milik Kristus. Kita ini bukan hanya sebatas keluarga negara, bukan warga dunia, tetapi kita inilah warga kerajaan Allah yang menjadi menumpang di tengah-tengah dunia ini, tinggal tengah-tengah dunia ini untuk membuahkan perbuatan-perbuatan yang Tuhan kehendaki. Memberitakan berita baik, kabar baik, membuat suasana yang baik, bergaul dengan benar, menjadi garam dan terang, dan melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Allah. Demikianlah suasana di dalam kerajaan Allah itu harus tercipta dalam kehidupan kita masing-masing. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, janganlah kita hanya sekedar beragama, tetapi kita harus mengimani apa yang firman Tuhan sudah kita dengar. Ada waktu kita begitu banyak untuk mendengarkan firman Tuhan. Selaku kita menjadi warga kerajaan Allah, mari kita hidup mempraktekkan apa yang telah firman Tuhan sampaikan kepada kita, apa yang telah kita dengar dari firman Tuhan. Karena kita ini adalah berada dalam kawasan kerajaan Allah. Karena kita ini sudah diperbaharui, bukan barang yang lama lagi, tetapi sudah dimuliakan Kristus, diperbaharui oleh Kristus. Amin. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur
karena kematian dan kebangkitan-Mu telah memperbaharui hidup kami, telah membuat kami menjadi suci di hadapan Allah, sehingga kami ya Tuhan menjadi orang-orang yang layak disebut sebagai anggota kerajaan Allah, warga kerajaan Allah. Kiranya Tuhan Engkau yang menaruh Roh-Mu dalam hati kami, supaya kemanapun kami berangkat, di lingkungan apapun kami ya Tuhan, kami tetap melakukan tanggung jawab kami, mengingat bahwa kami inilah orang-orang yang Engkau titipkan di tengah-tengah dunia ini. Tetapi kami ini adalah menjadi orang-orang yang menjadi anggota dari kerajaan-Mu. Supaya kami ya Tuhan tidak melakukan perbuatan yang salah, kembali melakukan dosa, tetapi kami membawa terang ke tengah-tengah dunia ini, membawa suasana yang baru, yang bersesuai dengan kehendak Allah, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan Allah. Tuhan, berkatilah pekerjaan jemaat-Mu, berkati keluarganya, berkati anak-anak dari jemaat-Mu ya Tuhan, supaya mereka ya Tuhan senantiasa bersyukur dan tetap mengingat bahwa mereka adalah milik Kristus, anggota dari kerajaan Allah. Berkati gereja-Mu ya Tuhan di dalam pelayanannya, sehingga seluruh yang dikerjakan oleh gereja Tuhan itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, dan itu adalah untuk mewartakan kasih Kristus kepada umat Tuhan, supaya mereka bersuka cita. Berkatilah bangsa dan negara kami, jauhkan dari bencana alam, malapetaka, dan mara bahaya ya Tuhan, supaya senantiasa setiap orang yang tinggal di tengah-tengah bangsa kami ini bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas anugerah yang daripada Tuhan yang telah memberikan begitu indahnya cuaca, begitu sejuknya udara, begitu bersahabatnya seluruh orang-orang di tengah-tengah bangsa kami ini. Demikian juga kepada para pemimpin kami, Tuhanlah yang menaruh hikmat Tuhan bagi mereka, supaya mereka mengingat-ingat senantiasa hikmat Tuhan yang harus mereka terapkan di dalam kepemimpinan mereka, supaya mereka tidak jatuh kepada dosa, supaya orang-orang yang mereka pimpin ya Tuhan merasakan cinta kasih yang daripada Tuhan, dan mereka tetap setia di dalam tugas dan panggilan mereka sebagai pemimpin tengah-tengah bangsa kami ini ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin.